Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kelanjutan perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus di Injil Markus. Kalau masih ingat, minggu lalu kita mendengarkan kisah Yesus yang menyeberang, yang kemudian tertidur di dalam perahu dan terjadi badai yang besar. Dan kemudian Tuhan Yesus bangun dan menenangkan badai dan danau. Dan sekarang kita masuk ke episode berikutnya, di mana Tuhan Yesus sudah sampai, sudah melewati danau Galilea di daerah timur. Dan kebetulan di daerah timur ini, di daerah Gerasa ini merupakan daerah non-Yahudi, daerah orang-orang bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Yang di sebelah barat itu wilayah Yahudi, timur danau Galilea orang-orang non-Yahudi. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Dan di sini kita lihat Markus ini memberikan banyak detail yang sangat menarik
tentang orang yang kerasukan setan ini ya. Bahkan detailnya pun bisa dijadikan film Hollywood ya, tentang eksorsisme segala macam ya. Ada berapa hal menarik tentang orang yang kerasukan setan ini. Pertama, dia tinggal di kuburan. Waduh, serem ya. Kemudian dia ini seorang seperti orang gila yang suka berteriak-teriak dan melukai diri. Namun yang paling ekstrim adalah bahwa dia ini memiliki kekuatan yang tidak normal. Dia dapat menghancurkan belenggu, menghancurkan rantai yang dikenakan kepadanya. Ya, ini kekuatan gak normal dari seorang manusia, pasti dari roh jahat. Ya. Dan namanya saat ditanya namanya legion. Ya, legion itu kata Latin yang sebenarnya merujuk kepada unit militer pada waktu itu. Unit militer yang kurang lebih isinya ya 2.000 sampai 6.000 prajurit. Makanya tadi ada 2.000 babi ya. Jadi kita lihat ini kondisi yang luar biasa sulit ya. Lalu hal yang menarik, lebih menarik lagi adalah orang kerasukan ini atau setan-setan ini langsung mengenali Yesus. Langsung menyembah Yesus dan langsung menyatakan identitas Yesus. Putra Allah yang Maha Tinggi. Nah, kalau kita kontraskan dengan bacaan minggu lalu, orang-orang Israel, beberapa dari mereka bilang Yesus ini kerasukan. Yesus ini bekerja karena penghulu setan. Sekarang dijelaskan oleh setan sendiri bahwa ini anak Allah. Dia yang berkuasa atas kami karena dia dari Tuhan sendiri. Jadi kita lihat kontrasnya ya. Orang-orang Israel menolak mengakui Yesus dari Allah. Namun setan sendiri bilang dia dari Allah. Sekarang kita bagaimana ya? Kita yang mana? Kita yang menolak Yesus atau yang menerima Yesus sebagai bagian dari Allah? Ini karakter setan-setan di Injil itu seperti itu. Mereka langsung tahu siapa Yesus. Setan aja langsung tahu. Masa kita nggak tahu? Iya. Kemudian ada hal yang lebih menarik lagi ya. Apa yang sebenarnya dilakukan setan ini, legion ini? Mereka datang pada Yesus dan mereka memohon. Mereka meminta kepada Yesus. Mereka menyembah dan meminta. Memohon apa? Meminta apa? Minta agar mereka tidak dihukum saat itu juga. Tidak mendapat hukuman kekal saat itu juga. Karena memang waktunya belum tiba bagi mereka untuk mendapatkan hukuman kekal. Dan itu permohonan mereka. Oke, kami keluar, izinkan kami pergi ke babi-babi itu. Dan apa yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus juga mengabulkan permohonan dari setan-setan ini. Kalau Tuhan Yesus mau dan berkenan mengabulkan permohonan bahkan dari setan sesuai dengan rencana Allah, apalagi dia akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa dan permohonan kita. Lihat ya, menarik sekali. Setan aja dia dengarkan, apalagi kita. Namun perlu hati-hati juga, tidak serta-merta Tuhan akan mengabulkan apa yang kita mau. Karena pada akhir cerita dikatakan orang yang sembuh ini mau ikut Yesus. Dia memohon untuk ikut Yesus. Apakah Yesus mengabulkannya dengan serta-merta? Tidak juga. Dia bilang jangan ikut saya sekarang. Saya punya tugas buat kamu. Wartakanlah hal ini kepada keluarga, kepada kerabat dan komunitas kamu. Jadi kita lihat dinamika ya. Tuhan mendengarkan, Tuhan berkenan dengan permohonan-permohonan kita, tapi Tuhan juga punya rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan kecewa kalau Tuhan seolah-olah tidak mengabulkan, tidak mendengarkan permohonan kita. Jawabannya sederhana, Tuhan pasti mendengarkan, tapi jawabannya sesuai dengan rencana Tuhan. Setan aja didengarkan kok, ya. Masa kita nggak didengarkan? Tapi sekali lagi,
Tuhan punya rencana yang lebih baik dari kita. Saya selalu bilang, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita, permohonan kita. Pertanyaan yang lebih mendasar, mau nggak kita mendengarkan jawaban Tuhan? Mau nggak kita mendengarkan rencana Tuhan? Amin.